Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal masih ngebahas kriteria perencanaan KP03 tentang perencanaan saluran. Yang sekarang ini kita bahas adalah poin ke-8-nya adalah perencanaan saluran gendong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. 8.1 Gambaran umum. Saluran gendong adalah saluran drainase yang diletakkan sejajar dengan saluran irigasi. Saluran gendong ini berfungsi mencegah aliran permukaan atau runoff di luar daerah irigasi atau external area masuk ke dalam saluran irigasi. Air yang masuk saluran gendong ini dialirkan ke luar saluran alam atau saluran drainase yang terdekat. Oke, jadi coba kita uraikan dulu dari saluran pembuang yang kemarin ya. Nah, kalau yang saluran pembuang kemarin itu adalah saluran pembuang intern, teman-teman. Jadi itu menyatu juga dengan saluran irigasinya, dalam hal ini petak tersier terakhir. Nah, dari itu dibuanglah air yang berlebih tadi agar tidak menggenang dan mengganggu pertanian, khususnya tanaman padi gitu ya teman-teman ya. Kalau saluran gendong ini dia di luar dari saluran atau sistem irigasi tadi, sehingga ini disebut sebagai saluran eksternal, pembuang eksternal gitu ya teman-teman ya. Kemudian saluran gendong ini dibangun atau dikonstruksi apabila suatu saluran irigasi melintasi satu daerah-daerah di perbukitan. Tata letak saluran gendong dan saluran irigasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah potongan melintang saluran gendong dan saluran irigasi. Jadi dia sejajar ya teman-teman ya. Kemudian kapasitas drainase untuk satu jenis daerah dataran tinggi atau upland atau dataran rendah atau lowland umumnya menggunakan periode curah hujan 5 tahunan. Sedang periode 50 tahun khusus digunakan pada areal yang mempunyai dua jenis dataran, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Tata cara perhitungan. Debit drainase ditentukan untuk merencanakan kapasitas dan dimensi bangunan saluran drainase dalam membuang kelebihan air yang ada di permukaan atau drainase permukaan, terutama yang berasal dari daerah perbukitan atau highly area. Kapasitas debit drainase ini menentukan dimensi saluran dan kemiringan memanjang dari saluran. Kapasitas debit dihitung dengan dua metode, yaitu satu metode rasional untuk daerah tangkapan dataran tinggi atau highly area, yang kedua metode lama hujan dan frekuensi untuk dataran rendah atau lowland. Jadi ini berbeda ya kegunaannya ya, metode rasional untuk dataran tinggi, kemudian metode lama hujan dan frekuensi untuk dataran rendah. Oke, metode rasional. Kita bahas itu satu-satu. Metode rasional. Metode rasional digunakan untuk menghitung besar aliran permukaan daerah drainase yang melalui dataran tinggi pegunungan dengan luas daerah tangkapan tidak melebihi 500 hektar, di mana rumusnya adalah Q sama dengan R C min H kali F dikali 10.000 per 3.600, yang mana masing-masing dari variabel tersebut adalah L adalah panjang aliran dalam meter, W adalah kecepatan aliran dalam meter per detik. Dari rumus 20 dikali H per L pangkat 0,6, kemudian H adalah beda tinggi elevasi puncak perbukitan sampai elevasi rencana saluran gendong. Kemudian Q sama dengan 0,278 kali C kali IT kali A, di mana Q adalah debit drainase, R adalah intensitas rata-rata hujan selama waktu konsentrasi hujan dalam milimeter per jam. C-nya adalah koefisien runoff, merupakan perbandingan antara maksimum runoff dari daerah itu dan harga rata-rata curah hujan selama waktu konsentrasi. H adalah tinggi air genangan yang diizinkan untuk daerah pegunungan. Kemudian F adalah perbandingan dari luas areal yang ditanami sawah dengan luas areal daerah tangkapan hujan. F sama dengan A2 per A1, di mana A1-nya adalah luas daerah tangkapan hujan atau catchment area. A2 adalah luas daerah yang ditanami dalam hektar ya. R adalah R24 per 24 dikali dalam kurung 24 per TC pangkat N. R24 adalah curah hujan harian maksimum milimeter pada periode ulang 5 tahunan. TC adalah waktu konsentrasi dalam jam yang sama dengan L per W. T adalah intensitas hujan dalam waktu konsentrasi TC. TC dapat dihitung dari rumus empiris dari Kirchhoff sebagai berikut. TC sama dengan 0,0195 dikali L per S pangkat setengah pangkat lagi 0,77, di mana S sama dengan H per L.
H adalah beda tinggi elevasi puncak perbukitan sampai elevasi rencana saluran gendong. Dan L adalah panjang aliran dalam meter. Sedangkan IT adalah intensitas hujan pada periode ulang yang ditinjau, di mana IT sama dengan A per TC plus B. Dengan nilai A dan B diperoleh dari tabel 8.2. Atau dengan rumus Berkeley-Ziegler yang rumus semi rasional atau Sanders-Fault Institute nya adalah Q sama dengan C dikali IT kali A kali K per A pangkat 1 per 4. Pangkat 1 per 4-nya ini adalah K per A-nya ya teman-teman. Q, A, IT, dan C sama dengan rumus rasional, sedangkan yang K adalah kemiringan permukaan tanah rata-rata pada daerah pengaliran atau drainage area. Kemudian koefisien runoff-nya yang digunakan untuk luas drainase kurang dari 500 hektar ini. Kondisi permukaan tanahnya apa? Nih ada nih di sini. Kemudian minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Diomaniskan untuk digunakan dalam desainnya berapa. Jadi yang digunakan itu adalah yang ini ya. Ini rekomendasi untuk dalam desain. Oke. Kemudian harga A dan B untuk periode ulang T pada lokasi. Nah, ini I10. Maksudnya periode ulang 10 tahunan, periode ulang hujan 20 tahunan, 25 tahunan, dan 50 tahunan. A dan B, variabel A dan B. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya metode lama hujan dan frekuensi hujan untuk lowland atau dataran rendah. Metode ini digunakan untuk mulai besar debit drainase yang diperlukan pada dataran rendah untuk pertanian, di mana Q sama dengan beta dikali Q kali A. Yang mana masing-masing variabelnya antara lain Q-nya adalah debit drainase meter kubik per detik, kemudian betanya adalah faktor reduksi luas, Q-nya adalah unit drainase yang disyaratkan dalam meter kubik per detik per hektare, di mana DR per DT. DR adalah diferensial tinggi curah hujan yang dipertimbangkan dengan tinggi genangan dalam milimeter, dan DT-nya adalah lama waktu drainase. Nah, betanya sama dengan sigma RI kali AI per sigma AI kali R max. Di mana R itu adalah curah hujan, kemudian A-nya adalah luasan ya, seperti ini. Contoh perhitungannya nih. Ntar sigma RI sama AI-nya per sigma A-nya catchment-nya dikali R max-nya. Diperolehnya betanya, seperti itu teman-teman. Metode hidrograf kompleks. Metode ini digunakan untuk luas daerah drainase lebih dari 500 hektar dengan sistem tata jaringan irigasi utama, sekunder, dan tersier, sehingga tidak perlu diuraikan pada perencanaan saluran gendong. Hal ini disebabkan karena saluran gendong ini umumnya merupakan sistem irigasi tunggal, kecuali pada kondisi khusus jika sistem saluran gendong harus melalui suatu perkotaan atau permukiman, maka tata jaringan saluran gendong harus terdiri saluran gendong primer, gendong sekunder, dan gendong tersier, seperti pada gambar 8.3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk daerah tangkapan atau daerah aliran lebih dari 100 km persegi digunakan metode rasional Weduen. Untuk daerah kurang dari 100 km persegi, metode Weduen dan Hasper akan lebih cocok dengan, dan juga rumus Cesi. Oke, nah ini dia contohnya ya, apa tadi untuk ada gendong primer, sekunder, dan tersier. Nah ini talang irigasinya, ini adalah perumahan perkotaan, ini perbukitan ya. Nah ini kan area apa namanya, ini salurannya nih, saluran gendongnya nih yang drainase ini. Kemudian ini saya drainase cacing, maksudnya drainase yang biasa ada di perumahan-perumahan ya teman-teman ya, agar tidak terjadi banjir di sini dan air-air runoff bisa terbuang. Kemudian ini adalah saluran sekundernya, gendongnya. Saluran alam sebagai saluran drainase utama. Oke, selanjutnya 8.3 tata cara dan dasar perhitungan. 8.3.1 standar kapasitas saluran gendong. Misal aliran di saluran gendong direncanakan pada puncak aliran yang dihitung seperti metode yang dijelaskan pada bab 8.2 di atas. Standar saluran gendong ditentukan sebagai berikut. 1. Untuk luas daerah aliran kurang dari 5 hektar menggunakan lebar dasar minimumnya 0,4 meter atau sesuai kapasitas debit hasil analisa. 2. Untuk luas daerah aliran lebih dari 100 hektar menggunakan debit minimum 1 meter kubik per detik sampai 2 meter kubik per detik dengan kenaikan 0,25 meter kubik per detik. Yang ketiga, melebihi 2 meter kubik per detik dengan kenaikan 0,5 meter kubik per detik. 8.3.2 karakteristik saluran gendong.
Kelebihan dan kelemahan saluran gendong ya teman-teman ya. Fungsi saluran gendong untuk menampung aliran air di sisi atas sehingga tidak masuk saluran irigasi dan tidak menyebabkan erosi pada sisi luar saluran irigasi. Kelemahannya adalah satu, diperlukan lebar yang cukup luas untuk menempatkan dua saluran di tebing. Dua, debit saluran gendong jika memenuhi kapasitas debit, air buangan akan masuk ke saluran irigasi. Cara mengatasinya dengan dibuatkan saluran pelimpah pada lokasi tertentu. 3, memerlukan perawatan yang intensif akibat intensitas sedimen dari tebing atas sangat tinggi. 4, dimensi saluran gendong dapat dibuat cukup besar jika area drainase saluran luas. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita pada poin ke-8 ini tentang perencanaan saluran gendong. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dapat terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, dan sedekat-dekatnya, dan segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.